Ler ibu. Hmm? Oh, iya. Sudah bergabung? Sudah live tapi belum ada yang bergabung. Oke. Gak usah tunggu yang bergabung, langsung di invite saja dengan Ekoten. Ekoten. Wait. Sudah ada. Oh, sudah ada. Ini. Sudah bergabung ya, Kak? Oh, halo, Clara ya? Halo, Bu. Oh, selamat datang. Terima kasih. Tepat waktu banget. Oke, Clara. Sudah jam 16. Saya buka dulu ya, Clara. Baik, Bu, silakan dibuka. Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan Nia Aryawati dari Mini Organic Mart di acara Sore Sepi Mom. Jadi buat yang baru pertama kali mengikuti acara ini, jadi acara ini adalah ID Live rutin kami untuk ngobrolin seputar isu kesehatan, isu lingkungan. Sama-sama kita belajar untuk pola hidup sehat, organik, dan selaras alam. Dan tentunya selalu kita hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten ya di bidangnya, tapi tetap seru dan asik buat diajak ngobrol. Nanti kalian yang ingin langsung bertanya, nggak sabar untuk bertanya kepada narasumber atau ingin ikut berdiskusi, sharing mengenai pendapat kalian, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Untuk yang baru bergabung juga, mungkin belum tahu apa itu MOM. MOM adalah Mini Organic Mart, jadi kami sebuah toko organik berlokasi di Surabaya Timur. Kami mengusung konsep uh, lokal, organik, dan dengan harga yang bersahabat ya. Jadi memang produk-produk di MOM ini adalah produk-produk yang 100% lokal. Kami menggandeng mitra petani organik, peternak organik, dan para supplier lokal yang produknya berkualitas, dan kami mendeliver kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan khawatir, di MOM itu harganya nggak mahal. Boleh dicek langsung ke toko kami di Ruko Hamilton, Blok DD R10, Pantai Mentari, Surabaya. Di Surabaya Timur. Di Surabaya Selatan ada di MOM Rasayana ya, di daerah Sari. Dan untuk yang belum tahu juga di bulan Maret kita ada promo produk, yaitu pembelian 2 pack bunga telang organik. Kalian bisa dapatkan 1 free pack moringa powder organik ya. Jadi produk-produk organik yang saya sebutkan atau kita klaim sebagai produk organik adalah produk organik lokal yang bersertifikat. Jadi jangan khawatir, bukan produk organik yang abal-abal. Oke, itu sekilas mengenai MOM. Hari ini kita mau bahas mengenai mikroplastik. Memang di Sore Seru di MOM ini kita belum pernah mengangkat mengenai isu lingkungan ya. Kita belum pernah ngobrol langsung mengenai isu lingkungan. Di MOM sendiri kita selalu berusaha mengajak customer untuk belajar hidup selaras alam dan mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan. Tapi untuk ngobrol bersama para aktivis muda yang sudah berkiprah, berkecimpung di bidang konservasi lingkungan, pertama kali ini kita undang Ekoten ya, dan sudah bergabung bersama kita Clara dari Ekoten. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, dan memang belum kenal banyak sih, baru lihat-lihat, oh Ekoten ini kiprahnya keren gitu. Nah ini pantaslah kita angkat, karena memang Mom juga selalu berusaha mengedukasi, mengajak customer kita ya, sahabat-sahabat kita untuk hidup selaras alam. Yang dilakukan di Mom memang belum 100% zero waste. Kami selalu berusaha mengedukasi dengan cara mengajak rekan-rekan atau customer untuk berbelanja dengan tidak menggunakan kantong plastik. Jadi kita sarankan untuk
menggunakan membawa kantong belanja sendiri atau bisa beli di mall dengan tas yang lebih ramah lingkungan. Oke, langsung aja kita dengarkan cerita dari Clara nih ya. Pengen tahu Clara dengan Ekoten, mungkin bisa dijelaskan dulu buat para customer Bimom ya yang belum tahu Ekoten itu apa sih dan apa sih yang kalian lakukan, ngubek-ngubek sungai, ngubek-ngubek sampah gitu kan. Ayo silakan Clara, cerita Clara. Ya, terima kasih sebelumnya, Mom sudah mengundang kami ya. Di sini kita live bareng gitu. Ini kesempatannya luar biasa sekali gitu. Terima kasih, Bu ya. Ya, jadi mungkin pengikut atau follower dari Mom sendiri masih belum tahu Ekoton itu apa. Jadi saya mungkin akan profiling ya yayasan kami. Jadi Ekoton ini adalah sebuah yayasan gitu ya, yayasan yang bergerak di lingkungan. Terus kemudian kita lebih concernnya itu di sungai ya, karena sungai itu kan ini ya kemaslahatan umat gitu. Karena dari sungai itu juga jadi bahan baku dari air ya, air PDAM yang ada di sekitar yang membutuhkan. Nggak cuma PDAM juga gitu ya, tapi juga ada misalnya ada bidang perikanan, kemudian pertanian pasti juga mengalirkan airnya juga lewatnya dari sungai itu gitu yang terdekat dengan bidang mereka gitu. Tapi kalau untuk yang di lebih ke urban gitu ya, untuk apa namanya bidang pertanian yang tidak dilewati oleh sungai gitu kan, paling ya dari resapan gitu ya. Cuma kalau di sini kan kita kembali lagi yaitu sungai itu mempunyai banyak banyak manfaat gitu ya. Di samping juga air, juga ada biotanya juga yang bisa dimanfaatkan gitu untuk dikonsumsi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata sungai ini juga mulai ada pergeseran gitu ya. Dari manfaatnya itu ternyata malah dijadikan kayak buangan gitu, buangan dari baik itu limbah industri, terus kemudian limbah rumah tangga dan juga sampah ya yang kemudian ini akan berdampak ke lautan karena 80% gitu ya. 80% pencemaran air dari sungai itu akan bermuaranya ke lautan semua gitu. Jadi teman-teman yang secara tidak langsung mengkonsumsi makanan gitu ya di lautan gitu ya, ya cumi-cumi, kerang, terus kemudian kepiting, ya rajungan. Nah, sebenarnya apa yang kita perbuat di daratan itu ya akan kembali lagi ke kita melewati itu tadi sungai gitu ya. Jadi gitu. Nah, dari situlah gitu ya Ekoton itu bergerak untuk menyelamatkan gitu ya, mencegah gitu ya, mencegah pencemaran yang ada di sungai karena kan sudah complicated ya, udah banyak sekali di sana dan kita mencegah agar tidak sampai masuk ke lautan gitu. Karena prediksi dari ilmuwan ya, 50 tahun ke depan itu pangan kita bukan hanya di daratan saja, tapi semuanya itu berasal dari lautan ya, perairan gitu ya. Gimana kalau misalnya kita nggak mencegah ini gitu ya di hulunya atau yang di sungainya ya. Nah, kalau misalnya kita konsumsi 50 tahun depan di lautan, maka yang paling banyak ya apa yang kita perbuat di sini ya akan kembali lagi ke kita gitu. Ya, contohnya sampah gitu ya, sampah yang di lautan gitu ya, yang kemarin viral sampai ke Thailand, ale-ale atau terio gitu. Nah, itu sebenarnya ya berasalnya di daratan, nggak mungkin orang banyak beraktivitas di lautan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kita ranahnya untuk pencegahan gitu ya. Seperti kata Clara waktu itu mungkin beranggapan banyak orang beranggapan apa laut ini tempat sampah paling besar di dunia. Iya, Jadi benar. tempat sampah, Jadi tempat pembuangan akhir itu bermuaranya ke laut semua ya. Jadi sampah-sampah dari darat ini yang mengendapnya ya, akhirnya ke laut dan akhirnya biota-biota laut dipikirnya hanya biota laut aja yang terpengaruh. Padahal akhirnya biota laut itu juga hewan-hewan laut itu juga kita konsumsi juga kan, balik lagi ke kita. iya gitu benar, kan. balik lagi ke kita juga, iya benar. Jadi apa yang kita berbuat ya balik lagi kita gitu. Kita yang merasakan, kita yang akhirnya terkena dampak di kesehatan kita gitu.
begitu itu apa namanya mencoba menggambaran. Jadi memang ekoton itu memang concernnya di sungai gitu ya, penyelamatan sungai gitu. Jadi nggak hanya uji kualitas air tapi juga sampah ini juga kita ikut juga gitu. Karena kan sungai itu sekarang udah terlihat banyak banget ya sampah hanyut gitu di sungai. Nah, ini mengganggu sih, mengganggu apalagi untuk air bahan baku PDAM ini kan takutnya ini akan mengganggu ini ya, kalau masuk ke dalam inletnya itu akan mengganggu mesinnya juga gitu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Itu terjadi dan kalau terus-terusan kayak gitu. Iya, pastinya. Dan boleh dijelaskan, Clara, kalau di Ekoten itu siapa aja sih yang ada di sana gitu? Kalau aku lihat ya, sekilas profilnya memang banyak ini ya, kaum milenial juga ya, anak-anak muda ya. Dan aku lihat kok banyak juga sering membuka kayak volunteerism. Itu kayak gimana sih? Menarik gitu. Ekoten sampai sampai berhasil ya mengattract, artinya menarik volunteer muda untuk volunteer loh ya. Artinya tanpa di ini ya, Clara mau bergabung di Ekoten. Siapa aja sih Ekoten itu yang di sana, Clara? Kalau Langsung kita saya sekarang ada Ya, kalau sekarang kita memang ada namanya volunteer untuk ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kita butuh volunteer untuk bisa ikut ini ya, berkolaborasi mensukseskan ekspedisi sungai. Jadi kita ada beberapa program di ekspedisi Sungai Nusantara. Nah, sungai-sungai yang akan dikunjungi itu tersebar ya, tersebar di wilayah apa namanya di wilayah Indonesia. Nah, kita menujunya di sungai strategis nasional untuk mengetahui kondisi dari sungai tersebut gitu. Jadi kita open volunteer di apa namanya di beberapa wilayah. Nah, teman-teman yang ada di dekat dari sungai tersebut ya, nanti bisa bergabung menjadi volunteer di situ gitu. Ikut apa namanya mensukseskan gitu kan. Ada namanya nanti pengujian kualitas airnya, terus mengetahui bagaimana kondisi dari sungai tersebut, kayak ikannya seperti gimana gitu, apakah mengalami kepunahan atau pengurangan jenis, terus kemudian apakah ada timbulan sampah juga seperti yang ada di Pulau Jawa gitu. Jadi kita pengen mengabarkan sungai-sungai Indonesia seperti apa sih kondisinya sekarang gitu. Nah, itu kita merekrut volunteer yang ada di Indonesia gitu ya, yang kita punya daftarnya Sungai Strategis Nasional gitu. Selain itu kita juga ada membuka internship ya. Jadi teman-teman yang akademis gitu ya, akademis dari kampus yang punya relate sama gitu ya terhadap lingkungan, kemudian ada nggak cuma lingkungan aja sih, ada yang komunikasi, terus kemudian hukum juga yang relate dengan aksi kami, kegiatan kami juga kita open juga di situ. Ada magang dan MBKM itu untuk yang sekarang gitu. Menarik banget ya. Jadi nih teman-teman ya, kalian yang masih berjiwa muda, berjiwa muda ya, memang muda dan berjiwa muda, yang ibu-ibu yang masih berjiwa muda juga boleh tuh kayaknya, karena Oh, kegiatannya bisa. luar Kita biasa ya. punya komunitas. Ada aksi-aksi juga yang mungkin secara hukum juga perlu ya kita menyampaikan petisi mungkin seperti semacam itu ya, Clara, kepada pemerintah supaya pemerintah ada benar-benar perhatiannya ke konservasi lingkungan ya, dan organisasi NGO seperti Iya, Ekoten. iya, nggak cuma milenial aja, tapi di seluruh kalangan sih. Kalau kita komunitas perempuan juga ada komunitasnya, namanya para perempuan pejuang Kali Surabaya. Jadi Oke. perempuan-perempuan yang kita dedikasikan itu juga pengen biar ada monitoring terhadap keadaan sungai gitu. Jadi kita ada komunitas yang nggak cuma milenial aja atau volunteer dari milenial aja, tapi juga perempuan gitu. Oke. Namun dari berbagai usia ya, tidak ada Iya, kriteria usia tertentu untuk bergabung di Ekoten berarti ya, untuk iya, sip. ikut berkolaborasi, artinya memberi kontribusi lah secara nyata untuk perbaikan lingkungan kita ya. Iya, Oke, sekarang masuk ke tema obrolan kita ya sore ini, Clara, mengenai mikroplastik. Kenapa? Apa sih mikroplastik itu sesungguhnya, dan kok
di beberapa media yang memang saya baca disebut-sebut bahwa mikroplastik ini menjadi ancaman nyata buat pangan kita. Dan tentu kalau pangan kita artinya berarti ancaman nyata untuk kesehatan kita kan pastinya. Oke, Clara, bisa diceritakan tuh. Ya, jadi mikroplastik itu ada dua sumber sebenarnya. Jadi ada namanya mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder gitu ya. Tapi secara umumnya mikroplastik itu adalah partikel kecil ya, plastik ya. Itu ukurannya kurang dari 5 mili. Jadi hasil dari degradasi. Iya, hasil dari degradasi atau cuilan, kalau kita ngomongnya cuilan atau protolan gitu ya, orang Jawa ngomong protolan, remahan, plastik ya, ukuran besar. Tapi nggak cuma itu saja, ada namanya mikroplastik tadi yang saya sebutkan ya, ada dua. Jadi sumbernya itu ada dua yang membuat mikroplastik itu muncul gitu ya. Jadi ada yang namanya mikroplastik primer. Jadi mikroplastik primer ini dihasilkan memang dari perusahaan itu sendiri gitu. Memang bentuknya kecil. Contohnya itu microbeads yang ada di scrub. Terus kemudian kalau mungkin apa nama ibu-ibu yang di sini ya suka mengamati deterjennya gitu. Kadang ada bintik-bintik hijau atau bintik biru, sebenarnya itu adalah mikroplastik gitu. Terus kemudian apa namanya odol atau di apa namanya pokoknya perawatan tubuh dan perawatan rumah tangga. Kenapa ditambahkan dengan perusahaan itu sendiri gitu ya? Karena itu menambahkan fungsi dari produk tersebut. Jadi mikroplastik itu dia fungsinya mengikat atau apa ya istilahnya menarik minyak, terus kemudian menarik debu, menarik kotoran yang ada di tubuh gitu. Nah, Itu kadang kalau di produk kecantikan mungkin dipikir, oh ini ada bintik-bintik hijau atau biru, ini mungkin partikel yang bagus untuk kulit, katanya itu microbeads. Iya, Ya, iya. Okta harus belajar. Waduh, nggak sangka ini yang bikin kita ikut menyumbangkan, berkontribusi, tapi berkontribusi mikroplastik ya pada kesehatan kita akan berdampak buruk. Waduh, dia harus pikir ulang ya. Iya, memang secara nggak sadar, Nggak sadar kita sadar itu, kan, iya, ada zat aktifnya nih kan. Seneng gitu kan di Pepsodent, sorry sebut merek, sorry ada bintik birunya nih, apa nih, wah ini zat aktifnya dari itu microbeads. Ini teman-teman ibu-ibu yang di luar sana nih yang belum tahu nih, wajib banget nih mengetahui, dan ternyata kita memberikan kontribusi mikroplastik pencemaran kepada lingkungan ya. Wah, harus pikir ulang nih berarti ini. Nanti kita harus revisi gaya hidup dan kita ini ya. Oh, lanjut Clara. Oke, ya itu tadi mikroplastik primer ya. Jadi mikroplastik primer memang bentukannya udah dari awalnya itu memang kecil gitu. Jadi tidak ada tidak ada faktor lain gitu ya, nggak ada faktor kena apa namanya dibanting atau dipecahkan jadi kecil, itu nggak ada. Jadi memang dari perusahaan sendiri memang membentuk itu bentuknya kecil gitu, karena untuk bisa ya tadi menambah dari fungsi produk tersebut gitu. Ya, terus yang kedua yaitu mikroplastik sekunder. Jadi mikroplastik sekunder itu adalah dari plastik yang ukurannya besar. Ya, contohnya kalau teman-teman sering lihat di minimarket gitu ya, ada logo bisa terdegradasi selama 7 hari gitu, atau bisa merotoli atau menjadi remahan-remahan dalam 1 minggu gitu. Nah, sebenarnya itu nggak hilang gitu aja gitu, tapi menjadi partikel kecil. Nah, itu yang dinamakan mikroplastik gitu. Karena pada dasarnya plastik itu memang tidak bisa didegradasi ya. Dia kalau sudah tercipta butiran plastik ya selamanya akan ada itu bentuk plastiknya. Plastik itu tidak terurai, tidak bisa terurai. Itu yang harus kita pikirkan selalu kan. Ya kalau sering sih, nggak cuma di minimarket ya, siapa Clara, aku pernah nemu itu di satu rumah sakit, ya juga pulang dari farmasinya dikasih kantong yang ada tulisannya itu bisa terdegradasi dalam sekian hari gitu kan. Iya. Sebenarnya kan satu klaim yang
agak menyesatkan ya untuk para customer kayak oh ya ini dia ramah lingkungan kok, oh udah safe kok, plastiknya nanti bisa terdegradasi, padahal enggak, dia hanya berubah bentuk menjadi yang lebih kecil lagi ya, menjadi Iya, menjadi kecil mikroplastik. lagi. Mm-mm. Dampaknya justru lebih berbahaya ya, karena kan dia bisa masuk ke berbagai jaringan, ke apa, ke air, ke makanan, bisa mungkin juga ke pernapasan mungkin ya Clara ya. Kalau pernapasan mungkin Iya, nggak benar. Clara? Kalau pernafasan iya, karena memang dari penelitian terbaru ya, terkini itu dari Eropa ya, itu sudah menunjukkan bahwa ada 3 jalur sebenarnya. 3 jalur utama mikroplastik itu bisa masuk ke tubuh. Ada dari Hmm? Nggak jadi itu koneksi di sana. Teman-teman sambil kayaknya ada terjadi jaringan ya. Jadi perlu diketahui bahwa mikroplastik asalnya tadi ada primer, ada sekunder ya. Halo Clara. halo? Sorry Iya. Clara, aku tadi agak terjeda mungkin jaringan atau koneksinya ya. Oh iya, kayaknya koneksi saya sih. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Jadi di penelitian terkini ya yang di Eropa itu ya, mungkin nanti teman-teman moms atau teman-teman follower Ekoton bisa melihat ya di Google search aja gitu bahwa memang mikroplastik sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ada 3 ya, 3 utama. Tapi yang utama itu adalah kebanyakan di pernafasan sama pencernaan, sistem pencernaan. Nah, sistem pernafasan itu lewat faktornya itu dari udara gitu ya, dari udara. Misal di sekarang di kamar saya gitu ya, misalnya saya punya barang plastik ya, itu bisa melapuk gitu. Dan kalau kita setel kipas atau setel AC yang ini ya siklusnya berada di ruangan tersebut terus-menerus gitu, maka itu juga bisa masuk gitu ya, remah-remahannya dari hasil pelapukan itu dihirup gitu. Terus kemudian nggak cuma dari situ saja. Kemarin kita juga sempat tahun 2021 penelitian di alun-alun Gresik ya, alun-alun Gresik. Pokoknya di Kabupaten Gresik di setiap tempat publik kita taruh cawan gitu ya, taruh cawan petri, cawan kaca gitu, yang dalamnya itu ada kertas saring, yang kita lihat dulu apa namanya kebersihannya gitu. Terus kita kalau udah bersih, terus kemudian kita taruh di tempat publik gitu ya selama 4 jam, ternyata itu banyak sekali mikroplastik di sana gitu. Jadi mikroplastiknya itu rata-rata adalah kebanyakan tuh filamen sama fiber. Jadi fiber itu dari baju gitu ya. Jadi rontokan baju. Jadi Oh nggak iya iya. kelihatan memang. Iya, Jadi nggak sanksi kelihatan memang. teknis gitu ya. Iya, benar. Terus kemudian filamen. Nah, filamen itu dari plastik lembaran-lembaran ini ya, lembaran-lembaran tipis kayak misalnya apa namanya kantong kresek, saset gitu ya. Terus kemudian ini juga apa namanya kalau kita beli pentol gitu, pentol atau sempol atau apa lagi, cilok ya. Nah, itu kan plastiknya bening gitu ya. Plastik bening yang kayak gitu itu juga bisa menjadi jenis filamen namanya karena bentuknya kayak film gitu ya, lembaran tipis gitu. Dan itu berterbangan ya, berterbangan Iya, artinya kan sangat pastinya, bukan sangat mungkin, pasti mm-mm. terhirup sama kita kan, pasti terhirup oleh Iya benar. manusia. Itu berarti Mm-mm. masuknya ke otak kita dong ya, ke tubuh kita ya. Iya, Waduh. Itulah yang memicu, kalau kita lihat ke belakang ya Clara, banyak apa jumlah penderita cancer, tumor itu meningkat ya. Kita sampai iya, bingung asalnya makanan saja, oh ternyata ini juga menyumbangkan ini ya jumlah naiknya penderita penyandang apa autoimun, mungkin juga bisa ya, cancer ya, yang penderitanya itu semakin muda gitu kan, bukan mm-mm. dari makanan. Jadi memang betul dari yang dikemukakan Clara bisa kelihatan sangat masuk akal lagi. Iya, iya. Terus kemudian ada dari makanan juga ya. Makanan juga itu nggak cuma dari kontaminasi ini ya Bu ya, kayak kita beli panas-panas dimasukin
plastik gitu ya. Tapi itu juga berasal dari apa yang kita apa yang kita beli gitu ya, apa yang kita beli. Contohnya kayak gini, kita beli aktivitas dapur, kita beli peralatan dapur ya. Contohnya teflon gitu ya, teflon wajan, teflon itu kan sebenarnya ada pelapisnya. Nah, itu termasuk dari ini ya, plastik gitu. Dan kemarin kita tahun 2018, sampai tahun 2020, kita mencoba untuk menguji feses dari manusia. Sekitar 102 responden yang kita ambil fesesnya, kita buktikan ya apakah benar masuk sih di sistem pencernaan kita gitu ya. Nah, karena kan feses itu kan hasil sisa gitu ya, hasil sisa gitu yang tidak bisa tercerna oleh tubuh gitu kan, nggak bisa dikelola oleh metabolisme tubuh gitu kan, pasti akan dikeluarkan lewat feses itu sendiri. Nah, mikroplastik juga, mikroplastik kan nggak bisa dicerna oleh tubuh, nggak bisa dijadikan energi atau yang lain gitu ya, di metabolisme lah sama tubuh, pasti akan ya kita mungkinkan apakah dia akan keluar nih di feses gitu. Dan ternyata tercengangnya adalah faktanya memang 102 responden itu positif semua mengandung mikroplastik fesesnya gitu. Sebanyak 10 gram. 10 gram aja itu sekitar 30 partikelan. Ya? Iya, 30 partikel. Sebesar kalung, ya Allah, luar biasa. Bukan luar biasa yang bagus, tapi luar biasa mengerikan ini kan. Nah. Oh ya, belum dibacakan apa? Berarti secara langsung memang bisa masuk ke tubuh ya? Oh, berarti dari siapa? Dari Brenda. Ada yang tanya, Clara, dari Brenda. Halo Brenda, terima kasih bergabung. Brenda tanya, berarti secara langsung memang bisa masuk ke tubuh ya? Iya ya Clara ya, secara langsung bisa masuk ke tubuh kan Clara, berarti si mikroplastik ini? Iya benar, secara tidak langsung memang sudah masuk ke tubuh gitu. Ya melewati tadi yang nafas. Brenda yang secara langsung. Bagaimana? Secara langsung bisa masuk ke tubuh. Secara langsung iya, mikroplastik itu bisa masuk ke tubuh. Iya. Kan secara langsung dari udara kan tidak? Iya. Jadi memang tidak sadari ya masuk lewat tadi sistem pernafasan, terus kemudian kontaminasi makanan, atau kita menggunakan plastik sekali pakai gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya, bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan tadi sudah dari penelitiannya penelitian Ekoton loh ya ini, berarti Ekoton tuh ada, dia lokasinya ada di Gresik, jadi kalian jangan berpikiran ini data-data yang dari Eropa, dari Amerika, enggak, ini ada loh di Gresik nih teman-teman ya, di Gresik penelitinya ada, organisasinya ada, dan meneliti 102 responden dan semuanya fesesnya mengandung ada terdapat mikroplastik 10 gram. Ini luar biasa mengerikan, dan kalau nggak ditangani, kejadian terburuknya apa? Clara? Kalau kita tidak sadar, tidak aware, ya, seperti ini nih, taruhlah kondisi begini nih, kita ya udah, kan belum ke saya gitu, misalkan, toh saya nggak gini, toh saya nggak gitu. Apa sih kondisi dampak terburuknya nanti? Ya, dampaknya itu ada 3. Jadi ada secara fisik, kemudian secara kimiawi, kemudian secara biologi. Jadi ini IPA sekali ya. Gak apa-apa. Sedikit share ilmu aja gitu ya. Jadi kalau yang dari fisik sendiri ya tadi seperti Ibu jelaskan bahwa memang kalau yang masuk ke dalam sistem pernafasan itu akan mengendap gitu ya. Nah, pertama mengendap itu akan diidentifikasi sama tubuh kita, atau dikenali sama tubuh kita, ini adalah suatu benda asing gitu. Nah, benda asing ini gitu ya di tubuh kita itu harus cepat-cepat dikeluarkan nih sama respon tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya tidak dibersihkan atau pembersihan secara alami oleh tubuh kita sendiri gitu ya, pakai sel darah putih dan yang lain gitu, maka partikel yang masih ada gitu ya atau mengendap itu akan membuat saluran pernafasan atau organ-organ yang termasuki atau terduduki oleh
mikroplastik itu akan mengalami kayak iritasi gitu. Nah, iritasi ya, karena kan partikel plastik itu juga kita nggak tahu ya bentuknya seperti apa. Bisa jadi dia kayak modelnya kayak pecahan atau kalau lembaran kayak lembaran gitu ya. Terus atau bisa jadi kayak benang yang tadi saya sebutkan itu seperti benang di baju gitu. Kita juga nggak tahu kan waktu masuk itu bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa membuat iritasi karena apa namanya itu benda asing kan, benda asing. Terus kemudian lama-kelamaan nanti ini juga bisa menjadi pemicu kanker juga karena kan iritasi terus-terusan ya, iritasi terus-terusan dan itu bisa menyebabkan apa namanya pembentukan sel kanker gitu dan bisa memicu atau pengaktifasi gitu ya, pengaktifasi sel kanker di dalam tubuh gitu. Itu secara fisiknya gitu ya, nggak cuma pernafasan saja tapi juga pencernaan gitu. Terus kemudian untuk yang secara kimiawi ya, kalau kimiawi sendiri, jadi mikroplastik itu nggak cuma dianya sendiri ya, dia itu tadi yang dia punya kelebihan, dia bisa menggandeng atau mengikat. Istilahnya dia kayak Gojek gitu Bu, jadi Gojek. Nah, si Gojeknya ini ya si mikroplastik gitu. Nah, yang ditumpanginya itu adalah polutan-polutan sekitar gitu. Karena dia punya tangan kan, dia punya boncengan gitu yang luas gitu. Selama dianya sendiri masih muat untuk memboncengi polutan-polutan, maka dia akan tetap mencari polutan-polutan untuk untuk dia boncengi gitu. Karena kan dia tadi kan dia bisa mengikat gitu ya, bisa mengikat polutan, bisa mengikat logam berat juga gitu, bisa mengikat yang lain sih kayak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan yang diboncenginya ini yang akhirnya terdistribusi kalau kalau masuk ya mikroplastik yang memboncengi ini ya, yang terboncengi ini akan masuk ke dalam tubuh dan tersebar ke tubuh gitu. Ya kayak logam berat kan logam berat kan bisa ini ya menaikkan tekanan darah. Nah, takutnya itu gitu. Terus kemudian senyawa lain gitu ya, senyawa yang bisa mengganggu metabolisme tubuh itu juga bisa gitu. Nah, selain itu si mikroplastiknya sendiri juga sebenarnya toksik juga gitu. Karena kan dia ada namanya senyawa iya, dia toksik sesama toksik gitu. Iya. Jadi mikroplastik itu dia nggak cuma ini ya, nggak cuma partikel plastik, tapi sebenarnya plastik ini kan dari ekstraksi minyak bumi kan, ada karbon ya. Nah, kemudian ada namanya ftalat atau bahasa kerennya itu plasticizer. Zat pemlastis, zat yang mana bisa membentuk plastik itu menjadi lentur, menjadi apa namanya teksturnya kokoh gitu. Nah itu yang membuat akhirnya plastik-plastik itu punya jenis-jenisnya. Biasanya ada yang jenisnya yang kalau teman-teman melihat itu ya di bawah botol atau di bawah kemasan itu 1, 2, 3. Nah, itu adalah jenis apa gitu ya. 1 itu PET ya. PET adalah polyethylene terephthalate. Nah, phtalatnya ini yang dinamakan plasticizer, jenis plasticizer ini. Nah, plasticizer itu sudah dikonfirmasi, sudah bisa mengganggu hormon gitu. Mengganggu hormonnya kayak gimana? Case-nya itu kayak sekarang aja kita lihat ya, anak-anak dini mulai mengalami menstruasi dini. Nah, menstruasi dini, terus kemudian pubertas dini, terus kemudian bisa juga mengganggu siklus menstruasi gitu. Nggak cuma di wanita saja ya, perempuan saja, tapi laki-laki juga gitu. Laki-laki juga bisa menyerang sistem reproduksinya, mengganggu kualitas dan kuantitas dari sel sperma gitu. Dan ini juga sudah dibuktikan juga gitu ya di penelitian mahasiswa Prancis dan juga komunitas kami Indocop Water. Kita kemarin susur tahun 2015 kita susur sungai di Kalimas. Mungkin Ibu tahu ya Kalimas di mana? Di depan Monkasel. Oh, Surabaya sini.
Iya, di depan Mongkasil itu namanya Kalimas ya, Kalimas. Nah, ikannya itu mengalami interseksual. Interseksual itu ada dua kelamin atau dua saluran reproduksi dalam satu tubuh gitu. Jadi ada saluran reproduksi perempuan dan juga laki-laki atau betina dan jantan gitu dalam satu tubuh ikan gitu. Dan itu 30% ikan di sana itu mengalami interseksual. Itu yang apa namanya dikonfirmasi dari hasil dampak ini Bisa tadi. kayak gitu ya, Mm-mm. dalam satu tubuhnya ada laki-laki sama reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya ampun, udah separah itu ya. Iya, Dan itu dari mikroplastik ya, dari memang mengerikan sekali. bukan Gimana cuma mengelola? mikroplastik saja, tapi plastiknya dari ukuran besarnya juga itu juga. Plastiknya juga bisa mempengaruhi juga. Senyawa tersebut kan larut, Bu, kalau di air kan, karena air kan kena paparan matahari, jadi airnya mendidih atau gitu. Istilahnya temperaturnya tinggi gitu. Nah, itu bisa melarutkan dari zat yang ada di mikroplastik, baik itu dalam bentuk utuhnya sendiri ya, plastik itu sendiri, sampai di mikroplastik sendiri juga bisa melarutkan zat tersebut gitu. Biasa mengerikannya ya. Clara ada yang tanya? Ya, bacakan dulu. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Apakah sebaiknya tetap menggunakan masker agar tetap tidak terhirup oleh mikroplastik yang Oke, ya. Terima kasih Brenda. Masih Brenda nih yang tadi tanya apa untuk menghindari mikroplastik yang ada di polutan udara yang menjadi polutan udara tadi gimana caranya, Clara? Apakah dengan pemakaian masker itu cukup untuk bisa terhindar dari mikroplastik yang ada yang menjadi polutan udara tadi? Iya, kalau untuk masker lebih merekomendasikan ke masker kain sih. Masker kain yang sekarang nggak cuma kain yang dijual bebas gitu. Ada juga yang kain yang memang dia ukurannya bisa lebih kecil dari itu gitu, ukuran porinya gitu. Mungkin agak pricey, cuma yang di titik beratkan ini karena ini kan bahannya juga bukan bahan sintetis. Jadi ini bisa digunakan ulang, bisa dicuci, terus kemudian bisa dipakai lagi. Kalau yang plastik, maksud saya masker sekali pakai, itu kan memang dari sintetis ya, dari plastik gitu. Nah itu uh, bahkan itu sehari juga udah nggak bisa dipakai lagi karena sudah pasti kerasanya kayak ada serabut-serabut gitu di ini ya di dalamnya. Nah itu jadi untuk menggunakan masker ya lebih bisa merekomendasikannya di masker kain gitu yang bisa digunakan Oke, ulang. Bunda, bisa diterima ya tadi jawaban dari Clara, sebaiknya menggunakan masker kain ya karena bisa dipakai beberapa kali ya, jadi bisa dicuci. Jadi kita nggak pakai masker kan memang tujuannya untuk mengantisipasi supaya tidak masuk mikroplastik. Tapi kalau pakai masker yang sekali pakai yang dari bahan sintetis, kita juga justru menambah kontribusi plastik juga, sama plastik juga ke lingkungan. Iya benar. Kayak gitu. Ada yang bertanya lagi? Oke, agak kencang mungkin. Jadi, apakah semua kemasan makanan yang dibungkus dengan plastik pasti beresiko untuk makanan yang sudah matang saja atau untuk makanan mentah juga? Ya. Okay. Ya, jadi ada yang bertanya dari Oke, ada yang bertanya apakah apakah kemasan plastik itu nanti juga berpengaruh ya? Artinya apakah hanya pada makanan matang saja yang kemudian dikonsumsi itu plastiknya nanti akan memiliki pengaruh atau juga pada makanan yang masih makanan mentah ya? Contohnya mungkin mie ya, gitu ya. Mie yang belum diolah, beras kan juga kemasannya plastik. Dan mungkin minuman yang berbotol plastik, apakah itu juga memberikan dampak yang agak buruk ke tubuh kita? Apa namanya, Clara? Kalau ke lingkungan jelas lah ya. Kalau langsung ke tubuh kita tuh gimana? Untuk makanan yang mungkin seperti minuman atau makanan mentah ya, beras gitu mungkin ya, atau kacang kedelai yang dibungkus di packing plastik. Jadi apakah semua packing makanan itu yang plastik ya memiliki dampak
kepada tubuh kita. Iya, menurut saya itu memang udah semuanya baik itu yang kita panas-panas beli gitu ya, panas-panas beli terus dimasukin ke plastik itu apa namanya juga terkontaminasi, tapi tidak tidak kita sadari bahwa yang apa namanya bahan mentah yang dikemas di plastik pun ya plastik yang ini ya plastik yang apa namanya plastik sekali pakai. Nah itu bisa apa namanya bisa terkontaminasi sama mikroplastik. Contohnya dari penelitian mungkin teman-teman bisa cek nanti di IG-nya Greenpeace Indonesia. Mereka tahun kemarin ya meneliti di botol botol galon dari suatu merek gitu ya, yang sekali pakai Bu. Sekarang kan ada nih ya yang beredar gitu, yang galon itu ya, yang galon produknya yang sekali pakai itu loh, galon yang Mungkin ya, soalnya iya, jenis iya, plastiknya yang PET, iya itu. ya kan? Nah, itu terkandung mikroplastik juga, bahkan sebanyak 129 juta partikel gitu. Kecil-kecil memang, tapi tidak bisa dilihat dengan mata, jadi perlu bantuan dengan mikroskop gitu. Dalam satu botol galon yang itu sekali pakai, ada berjuta-juta gitu. Tuh, denger ya semuanya. Aduh ya Allah, terima kasih juga infonya Clara Ekoten ya. Jadi tanya kita tuh kan yang baru itu kan kelihatannya lebih enteng ya, lebih fleksibel. Kita bisa gampang bawa lah, easy to carry on gitu. Tapi ternyata ada bahaya yang mengintai loh ya di balik itu karena itu dari jenis plastik PET ya. Dan mikroplastiknya masuk mengkontaminasi air yang ada di yang justru kita minum tadi disebut tadi berapa 129 juta partikel mikroplastik ya Clara di dalam galonnya itu luar biasa mengerikan ya itu teman-teman ya waspada sekali lagi. Itu baru yang tidak kena faktor Bu. Jadi maksudnya nggak kena faktor nih kayak nggak ada faktor pemanasan, nggak ada faktor kena apa gesekan. Nah kalau misalnya kena panas itu malah mempercepat juga pembentukan mikroplastik dan melarutkan zat-zatnya plastik itu juga gitu. Ditambah gitu ya boncengannya ya yang iya. Jadi memang kalau si mikroplastik itu kan tidak boleh kena tidak bagus untuk kena panas ya. Makanya kan kalau dibungkus plastik minuman jangan ditaruh di di bawah paparan sinar matahari itu ada sebabnya yang berbahaya ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma merusak mungkin manfaat atau rasa atau apa, tapi ada bahaya besar di balik itu gitu. Nah itu yang harus perlu kita sadari. Jadi ya kita harus berbuat sesuatu dari mulai dari diri kita kan gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mole. Nah, dari Mole, oke, halo Mole. Perbuatan apa yang tepat dilakukan Mbak untuk minimalisir kedaruratan plastik? Karena plastik ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi apa sih langkah nyata apa ya yang bisa dilakukan Clara ini? Karena memang plastik ini kan memang sehari-hari masih kita pakai ya. Langkah untuk meminimalisir tubuh kita dari paparan plastik dan plastik ini apa sih? Sebagai individu ya tentunya ya. Iya, untuk meminimalisirnya sebenarnya gampang sih, tapi memang ini butuh konsistensi ya, konsisten, terus kemudian terbiasa gitu ya. Karena sebenarnya bukan harus berarti menolak gitu ya, menolak langsung nggak pakai kemasan plastik gitu ya, tapi lebih ke meminimalisir atau pengurangan gitu ya, pengurangan plastik yang sekali pakai gitu. Apalagi plastik sekali pakai ini di Indonesia pengelolaannya ya, sistem pengelolaan sampahnya itu juga masih belum baik gitu ya, masih istilahnya belum semua sampah yang kita anggap itu bisa didaur ulang itu bisa nantinya akan didaur ulang gitu. Kadang kan ada mindsetnya orang, oh ini nanti bisa didaur ulang gitu ya, atau misal bisa ditaruh di tukang loak nanti kan didistribusikan ke siapa gitu untuk dibuat bentuk lain gitu. Namun kenyataannya daur ulang sendiri itu masih hanya 11% ya, 11% di susunan pengelolaan sampah itu.
selebihnya itu kebanyakan adalah ditimbun ya di landfill, di TPA, terus kemudian dibakar, terus kemudian dibuang ke sungai atau dibuang ke tempat lain ya, istilahnya apa namanya, ilegal lah, ilegal. Kadang kan ada nih yang di jalan-jalan dibuang gitu aja tuh ya. Itu biasanya itu. Nah, yang ya itulah sistem pengelolaan sampah kita masih belum beres gitu. Nah, jangan ngomongin daur ulang dulu deh gitu kan. Kita aja taunya sekarang sampah udah bercecer di mana-mana gitu. Sedangkan daur ulang hanya 11%. Nah, terus kemudian untuk yang daur ulang yang ini baru daur ulang yang menurut saya itu masih belum bagus gitu ya. Karena daur ulangnya ini membentuk apa namanya, suatu barang yang baru. Misalnya gayung ya. Gayung itu sebenarnya adalah dari biji plastik yang teman-teman kumpulkan, plastik-plastik yang mudah didaur ulang itu gitu. Atau kalau misalnya teman-teman tahu ini ya, kalau ada kenduren, kalau bahasanya kenduren apa ya, tahlilan apa apa sih yang keagamaan gitu ya. Biasanya kan ada kayak besek plastik ya. Besek plastiknya itu. Nah, itu hasil dari daur ulangan produk-produk plastik yang bisa didaur ulang. Nah, itu yang kita omongin namanya daur ulang yang downgrade, bukan high grade gitu. Jadi barang yang dihasilkan juga downgrade, jadi mudah patah, mudah apa namanya, bukan biji asli ya, biji plastik aslinya gitu. Tapi kalau yang high ya, high grade itu hanya sekitar 3% kalau di Indonesia. Nah, itu contohnya kayak saya menyebutkan merek saja ya. Salah satunya itu di Aqua. Mungkin teman-teman agak familiar, kayak kemasannya bening ya. Ada tulisannya 100% dari hasil recycle botol Aqua gitu ya, misalnya itu. Nah, itu adalah salah satu namanya hasil high grade gitu ya, hasil recycle high grade, dan itu hanya bisa ditemukan paling di supermarket aja dan nggak banyak kan. Nah, itulah yang menjadi apa namanya, keresahan kita gitu ya, bahwa selama ini sampah-sampah yang teman-teman ini apa namanya, setorkan ke Loak atau ke TPST 3R itu nggak semuanya, nggak melulu semua harus didaur ulang menjadi bentuknya lagi, tapi malah jadi bentuk lain gitu, malah yang kualitasnya jelek tadi, yang downgrade gitu. Jadi cuma merubah bentuknya saja ya, sebenarnya bukan daur ya daur ulang prosesnya, tapi tidak menjadi solusi dari masalah sampah plastik itu sendiri kan. Justru juga ya nggak hilang sebenarnya masalahnya kan, tetap aja berubah bentuk dan malah jadi dengan kualitas yang lebih buruk lagi. Nah, kalau kualitas lebih buruk lagi ya pastinya akan lebih berdampak lagi ya ke tubuh kita. Gitu. Jadi langkah nyatanya apa nih jadinya tadi Clara? Pengurangan. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Terus kemudian kalau misalnya udah konsisten nih, udah apa namanya, udah jadi habit gitu ya, bisa menerapkan namanya zero waste style gitu. Nah, zero waste style ini biasanya benar-benar udah anti banget nih ya, anti banget dengan plastik gitu. Ya, memang harus ribet gitu ya, harus ribet gitu. Tapi ya kembali lagi, apa yang menjadi aktivitas kita juga akan kembali ke kita. Kita juga akan merasa safety ya, karena barang-barang plastik dan yang senyawa-senyawa itu juga akan pastinya terhindar ke tubuh kita gitu. Ya sebenarnya kayak gini, apa namanya, zero waste style ini dulu zaman kakek dan nenek saya itu sudah diterapkan, cuma karena sekarang era teknologi mempermudah gitu ya, dengan adanya invasi atau produksi massal plastik, membuat orang terlena gitu ya. Banyak sampah tapi nanti bingung nih mau diapakan gitu kan, bingung nih apa namanya dikelolanya, di apa namanya, diolahnya gitu. Paling ya kalau yang saya sendiri tuh di sini wilayahnya sangat ini sekali ya, jauh sekali dengan pelayanan fasilitas pengangkutan sampah, dan kebanyakan ya kita nggak punya pilihan lain kalau nggak membakarnya gitu, Bu. Jadi
Eh, ya ini nanti akan berdampak juga sebenarnya ke eh, apa namanya cucu dan anak-anak saya nanti ke depan karena di tahun sini saja sudah mewarisi seperti ini, apalagi nanti di tahun kedepannya di masa yang akan datang gitu. Jadi itu sih yang menjadi apa namanya pilihan gitu. Apakah kita memang pengen mau apa mewariskan ini terus menerus ke anak cucu kita atau tetap seperti ini gitu ya. Jadi ya mulai itu tadi sih kalau pengen pengen merubah ya mulai sedikit-sedikit lah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya menolak sedotan plastik, terus kemudian bawa botol air ini ya, botol air sendiri, tapi yang bukan plastik ya, tapi yang stainless gitu. Terus kemudian tote bag yang biasanya ibu-ibu kalau belanja ke minimarket atau supermarket pasti udah langsung dikantongin aja gitu ya biasanya. Dikantongin langsung gitu sama kasirnya gitu ya. Tanpa menolak pun langsung udah Tolak ya. dikresekin gitu. Tanpa ditawarin udah langsung Sebab mungkin dikresekin gitu. Tapi harus jadi berani memang sekarang. merupakan yang jadi Ya mulai sekarang harus berani untuk meminimalisir ya. menolak gitu. Mm, untuk meminimalisir ya langkahnya memang harus eh, menolak ya, atau ya udahlah kita harus konsisten dengan langkah kecil. Langkah kecil dulu nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Kemudian kalau sudah bisa menjadi habit, kita tingkatkan lagi. Jadi memang suatu perubahan itu nggak bisa instan kan ya. Kalau perubahan terus Iya benar. instan drastis itu biasanya nggak tahan lama sih. Biasanya ya hasilnya juga ya bertahan mungkin seminggu 2 minggu dan gitu balik lagi ya kan. Jadi memang Iya benar. sebaiknya dari kecil yang konsisten, misalkan kalian bisa say no to single use plastik, ya lakukan itu. Misalkan bawa kantong belanja kemana-mana deh, bawa di tas, tumbler bawa, bekal makanan atau utensil yang non plastik juga bawa sendiri. Kalau bisa minum tanpa sedotan plastik ya nggak usah pakai sedotan plastik gitu kan. Ini juga bisa. Iya benar. Itu Diminum langsung aja mungkin ya. bisa itu. Iya. Jadi bukan artinya langkah kecil itu tidak berimpact ya. Langkah kecil kalau dilakukan oleh sejuta umat kita ini pasti akan punya impact yang besar daripada langkah yang langsung drastis tapi cuma seminggu besok lagi balik lagi, karena memang plastik ini sudah sangat berurat akar ya di kehidupan kita. Sudah memang gak usah sok bijak ngomong bisa, memang belum bisa saat ini gitu, tapi dengan langkah kecil kita yang konsisten nanti akan mendatangkan impact yang besar dan sustain ya langkahnya. Kalau itu dilakukan oleh sejuta umat pasti dampaknya untuk bumi akan jauh lebih baik, karena memang plastik gak bisa diuraikan ya sampai sejuta tahun kemudian, ya itu tetap ada. Jadi yang ada justru akan malah setiap sepanjang tahun kalau produsen plastik masih ada ya pasti akan bertambah dan dampaknya ke kita ya, Clara ya. Iya Masih ada benar. pertanyaan? Ada pertanyaan Clara, seperti gimana? Rekomendasi referensi bacaannya dong, Mbak, buku atau situs web yang terkait soal lingkungan atau mikroplastik. Tolong direkomendasikan Clara buku ataupun website ataupun media apa yang bisa dijadikan referensi teman-teman untuk lebih mengenal dampak mikroplastik dan mungkin aksi untuk menanggulangi mikroplastik ini ya. Referensinya dari Ekoton. Ekoton sendiri sudah bisa jadi referensi loh sebenarnya ya, teman-teman ya. Iya Jadi benar. follow IG-nya, Mam sudah mengikuti. Apalagi mungkin yang bisa direferensikan sama Ekoton, bacaannya buat teman-teman biar bisa lebih mengenal mikroplastik dan dampaknya itu. Ya, sebenarnya untuk mikroplastik sendiri mungkin bisa langsung saja sih masuk ke Google Search gitu ya. Bagaimana dampak dari mikroplastik itu pasti akan muncul banyak sekali gitu. Cuma yang saya pengen kasih unjuk sesuatu nih, mungkin kan tadi yang waktu apa namanya pemaparan ini ya, tadi yang perawatan tubuh ternyata ada mikroplastiknya. Nah, nanti bisa nih teman-teman yang lagi nonton gitu ya, bisa download namanya aplikasi Beat the Microbit ya. Beat the Microbit itu aplikasi yang bisa untuk
mendeteksi mikroplastik di produk perawatan tubuh atau produk rumah tangga kita gitu. Nah, itu adalah salah satu pencegahan sih gitu. Nanti tinggal di-download saja BEAD, The Microbit ya, Microbit, MICROBEAD. Nah, itu nanti di-download saja, terus kemudian bisa langsung diarahkan untuk ingredients-nya gitu ya. Misalnya ada ingredients dari suatu produk gitu ya, yang di household kita gitu ya. Nah, tinggal diarahkan, terus kita scan saja lewat aplikasi tersebut. Nanti di situ akan muncul nih suatu tanda gitu ya. Kalau misalnya itu terkandung mikroplastik, dia akan muncul tanda alert gitu ya. Ada perhatian gitu, caution gitu. Nah, itu berarti perawatan tubuh kita yang selama ini kita gunakan atau household kita ya, produk rumah tangga yang selama ini kita gunakan, berarti terkandung sama ada mikroplastiknya maksud saya gitu. Nanti bahan apa sih yang dinamain mikroplastik ini, kok saya nggak tahu ada tulisan mikroplastiknya di dalam. Oh, ternyata misalnya ada namanya PET atau stiren gitu kan, PEG. Dan itu adalah polimer plastik sebenarnya, atau namanya microbits yang terkandung di situ. Nanti mungkin dari penjelasan ini teman-teman bisa menerapkan itu, jadi bisa menjadi langkah pencegahan ya, langkah pencegahan, dan bisa memilih produk yang bebas dari microbit gitu. Itu adalah salah satu langkah sih, langkah kecil gitu, langkah kecil yang bisa dilakukan gitu ya, dilakukan agar tidak menjadi penyumbang juga nih, penyumbang plastik di lingkungan gitu. Oke, paham ya teman-teman ya, tadi bisa download di Play Store ya, Bit the Microbit ya, untuk mendeteksi mikroplastik yang ada di household, di peralatan rumah tangga ataupun di produk-produk kecantikan yang kalian beli. Jadi setidaknya kita tidak menjadi kontributor untuk bertambahnya plastik dan mikroplastik ini di bumi kita ini ya, gitu ya. Iya. Oke. Oh, 5 menit. Oh ya, oke. 5 menit menjelang jam 5. 5 menit menjelang jam 5 mungkin saya ingin tanya sebenarnya kalau komparasinya dari data ya yang mungkin dipegang sama Ecotech, komparasinya di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain itu seperti apa untuk jumlah polusi plastik dan dampaknya itu sudah sejauh dibandingkan mereka tuh, dibanding negara-negara dunia itu seperti apa? Kita di peringkat berapa? Peringkat berapa? Oh. Jangan lima besar, aduh. Gimana Clara? Kalau menurut data sih kita barunya sungai sih. Jadi sungai itu baru yang mikroplastik itu yang paling tinggi adalah di daratan Cina ya, di wilayah Cina gitu. Itu yang paling tinggi sih kontaminasinya gitu. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, kita juga belum merankingkan juga untuk yang sungai juga gitu. Tapi yang jelas di sini kan nanti berkorelasi ya, karena kepadatan penduduk atau penduduk kita yang banyak ini, yang sekitar 200-an juta jiwa, ini juga bisa menjadi sebuah kemungkinan gitu ya, kemungkinan bahwa polusi mikroplastik juga pasti akan tinggi juga gitu ya. Melihat dari penduduk kita sendiri gitu kan, Indonesia kan termasuk juga banyak ya penduduknya gitu ya, setelah Cina ya, kalau nggak salah 5 besar ya, masuk di 5 besar, maka itu juga kemungkinan juga masuk 5 besar nih kan, pencemaran mikroplastiknya juga paling tinggi juga gitu. Kita lihat habitnya masyarakat kita ya, gampangannya tuh plastik sampah tuh kalau masih berserakan di jalan tuh ya udahlah, itu udah habitnya kita tuh seperti itu ya, pastinya kita nih penyumbang besar ya untuk sampah plastik. Nah, satu lagi terus ya, kalau di makanan laut, di hewan laut, di ikan itu sudah seperti apa ikan di Indonesia, atau seberapa parah tercemarnya laut kita, Clara, laut Indonesia?
mengingat di beberapa belakangan kan marak sea salt ya. Saya cukup concern dengan hal itu. Nah, yang saya baca kan tidak ada laut di dunia ini yang tidak tercemar. Begitu laut dalam, laut manapun itu sudah tercemar oleh plastik. Padahal sea salt ini lagi gandrungi gitu kan. Gimana nih sisa kemudian ikannya ya, kita kan masih setiap hari masih konsumsi ya yang namanya produk laut itu. Datanya seperti apa? Clara, mungkin dari Ekaten pegang juga. Ya kita kalau yang sea salt atau garam laut kita juga udah pernah penelitian juga sih. Memang ada mikroplastiknya gitu. Karena kan air laut ya yang digunakan gitu kan, air laut yang digunakan dan ya tadi yang saya sebutkan bahwa 80% penyemaran yang ada di daratan gitu ya karena mengalirnya lewat sungai dan akan bermuara ke lautan. Maka bisa dipastikan laut juga pastinya tercemar gitu ya. Dan mikroplastik yang ada di sungai pun ya pasti juga akan ngikut juga nih ke lautan gitu. Dan itu dibuktikan di penelitian kita tahun 2019 kalau nggak salah 2019 itu di ini ya di wilayah Tambak Wedi itu kan di Tambak Wedi ya kalau nggak salah pokoknya Tambak Wedi sama Kenjeran gitu ya sama Kenjeran itu kita ambil garamnya dan positif mengandung mikroplastik juga tuh. Jadi semuanya sudah terkontaminasi gitu ya. Mulai dari airnya sendiri ya, bahan baku itu sendiri, terus kemudian hewannya, terus hasil produksinya yang ada di situ juga sudah terkontaminasi. Baik ikan yang liar ya, ikan yang di sungai ya, yang bukan keramba pun, yang di keramba pun itu juga ada mikroplastiknya juga karena kan itu kan mikroplastiknya berasal dari ditambah itu juga sudah ada mikroplastiknya. Iya, karena kan ini ya, karena dari sungai kan ya. Iya, airnya dari sungai juga gitu. Oke, teman-teman, bukan kabar baik ya yang kita terima. Mikroplastik ini sudah ada di semua elemen di kehidupan kita ini. Aduh, bahkan ditambah ya, bukan di sungai aja, ikannya sudah ada mikroplastiknya. Sisa jelas ada mikroplastiknya, gitu kan? Ya udah, berarti ya udah. Langkahnya mau nggak mau, harus mau, kita harus mulai dengan langkah kecil. Kalian, kita semuanya termasuk saya harus konsisten untuk membuat satu perubahan. Say no to single use plastic ya. Semoga kita semua bisa ya dan hasilnya bisa punya impact. Pastilah kalau kita konsisten bisa punya impact ya Clara ya. Dan makasih Ekoten, luar biasa sekali ya obrolan kita sore ini berisi sekali dan teman-teman juga terima kasih sudah menunjukkan antusias yang luar biasa untuk peduli ya. Tadinya kan kita memang untuk meningkatkan awareness kita dulu terhadap bahaya mikroplastik dan semoga ini awareness-nya menular ya ke teman-teman lain, bisa kalian sebarluaskan. Nanti next mungkin kita akan bikin lagi obrolan dengan Ekoten ya untuk topik-topik yang lain karena Ekoten punya project apa namanya konservasi sungai ya, Clara ya. Ekspedisi Sungai Nusantara. Ekspedisi Sungai Nusantara yang menarik sekali ya nanti untuk kita kulik gimana sih kondisi sungai di Indonesia. Pastinya kalau saya bilang saya juga nih Jawa sungainya udah parah. Iya. Iya benar parah karena kan ini ya penduduknya juga makin banyak juga di Pulau Jawa gitu. Dan masyarakat belum merasa bersalah untuk membuang sampah ke sungai. Oke, terima kasih sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi, ayo kita tinggalkan sekali pakai dari yang kita bisa dulu. Kalau kita bisa menguranginya dari say no-nya tuh ke plastik belanja, konsisten di sana, nanti secara bertahap tambahin ya aksinya. Dan kalau teman-teman yang punya semangat lebih untuk bergabung dengan Ekoten, silahkan nanti bisa langsung DM ke Ekoten, kepoin Instagram mereka, banyak juga info-info mengenai
konservasi lingkungan, penyelamatan lingkungan khususnya di Indonesia. Salut sekali untuk Ekoton. Tetap konsisten, tetap semangat, kita akan selalu mendukung. Mendukung itu nggak cuma dengan bilang mendukung ya teman-teman, harus dengan aksi nyata. Mom juga akan lebih banyak mengedukasi dan mulai mengkurasi produk-produk. Memang produk-produk di Mom belum 100% bebas plastik, Clara. Kita masih menerapkan menyarankan untuk bawa tas belanja sendiri atau semoga di ini Bu dibuka refill station, jadi itu juga mungkin jadi saran juga gitu ya, refill station yang kita bisa ngisi sendiri gitu ya, kebutuhannya seberapa banyak. Nah itu bisa untuk menjadi langkah pengurangan plastik sekali pakai gitu. Hasil dari obrolan kita nanti akan ada tindak lanjutnya. Imam saya akan pikirkan ya, untuk mungkin juga dengan Ekoton nanti akan tetap keep in touch ya, untuk saling bersinergi, hal-hal apa yang bisa kita sinergikan untuk membuat lingkungan ini lebih bagus lah, lebih baik untuk ditinggali kita semua ya. Segitu ya. Terima kasih Clara, terima kasih Ekoton. Ya, terima kasih. Semangat selalu untuk konsisten membuat perubahan, jadi agent of change untuk lingkungan yang lebih baik. Okay. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.